Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sabila Herunisa. Di sini aku akan menjelaskan jaringan dan organ tumbuhan yang ada di bawah ini. Yang pertama itu ada jaringan meristem berdasarkan letaknya. Jaringan meristem apikal terdapat pada pucuk batang dan ujung akar. Contohnya semua tumbuhan yang ada di bawah ini ya gambarnya. Jaringan meristem lateral terdapat pada bagian tepi akar dan batang tanaman dikotil. Contohnya tanaman dikotil yang ada di bawah ini juga. Selanjutnya, jaringan meristem interkalar terdapat di antara ruas-ruas batang tanaman rumput-rumputan. Contohnya rumput-rumputan. Yang selanjutnya ada jaringan tumbuhan. Ada 5 jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Ciri-cirinya tersusun atas sel-sel berbentuk pipih yang tersusun rapat. Kedua, dapat mengalami modifikasi. Fungsinya yaitu sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya, sebagai sarana untuk permukaan garis sekresi, absorpsi, dan transpirasi. Yang ketiga adalah sebagai sarana penyimpanan air dan produk-produk metabolisme. Yang kedua adalah jaringan parenkim. Ciri-cirinya yaitu sel-sel hidup dapat tumbuh dan membelah, terletak pada akar dan batang. Fungsinya sebagai penyimpanan udara, sebagai tempat bagi beberapa proses penting pada tumbuhan seperti fotosintesis, respirasi, sekresi, ekskresi, dan transportasi. Yang ketiga sebagai penyimpanan bahan makanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu jaringan penyokong, diantaranya ada jaringan kolenkim. Ciri-cirinya terdiri dari sel-sel hidup yang bagian sudut dindingnya mengalami penebalan selulosa. Kedua, memiliki protoplas. Ketiga, tidak mempunyai dinding sekunder. Fungsinya untuk mengkokohkan bagian tumbuhan yang masih muda. Berikutnya yang keempat adalah jaringan sklerenkim. Ciri-cirinya tersusun atas sel-sel mati yang seluruh bagian dindingnya mengalami penebalan sehingga mengalami sifat kuat. Fungsinya yaitu sebagai rangka bentuk menyokong tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yang keempat adalah jaringan pengangkut, diantaranya ada silem. Ciri-cirinya dinding tebal. Yang pertama dinding tebal. Kedua, pada batang monokotil letaknya berdampingan dengan flum. Ketiga, pada akar monokotil letaknya berselang-seling dengan flum. Ketiga, pada batang dikotil keempat, pada batang dikotil letaknya di sebelah dalam kambium. Dan yang terakhir adalah pada akar dikotil letaknya di tengah berbentuk menjari dan dikelilingi oleh plum. Fungsinya yang pertama mengangkut air dan garam-garam mineral dan akar ke batang tumbuhan dan daun. Kedua, memberi sokongan atau kekuatan mekanis bagi tumbuhan. Selanjutnya ada flum. Ciri-cirinya yang pertama jumlah sel parenkim lebih banyak dari sel pengirim. Fungsinya apa sih? Fungsinya memindahkan gula hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua, memberi kekuatan pada tumbuhan. Nah, bisa dilihat di bawah ini ya. Yang selanjutnya ada organ tumbuhan. Yang pertama ada akar. Jaringan penyusunnya adalah ada epidermis, parenkim, endodermis, kayu, pembuluh kayu dan pembuluh tapis, kambium pada tumbuhan dikotil. Fungsinya ada 4, yaitu menyerap air dan zat-zat makanan. Kedua, memperkokoh berdirinya batang. Ketiga, penyimpanan cadangan makanan. Dan yang terakhir adalah alas perkembangan vegetatif. Yang kedua ada batang. Jaringan penyusunnya ada epidermis, parenkim, endodermis, kayu, jaringan pembuluh, dan kambium pada tumbuhan dikotil. Fungsinya ada 3. Yang pertama, alat transportasi zat makanan dari akar ke daun dan hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, alas perkembangbiakan vegetatif. Dan ketiga, alat penyimpanan bahan makanan cadangan. Berikutnya ada daun. Jaringan penyusunnya terdiri dari epidermis, jaringan tiang,
jaringan bunga karang, dan jaringan pembuluh. Fungsinya ada 4. Yang pertama, tempat fotosintesis. Kedua, tempat penyimpanan bahan makanan. Ketiga, alat perkembangbiakan vegetatif. Dan yang terakhir adalah alat evaporasi. Sekian penjelasan jaringan dan organ tumbuhan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.